Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menampilkan video hasil dari kelompok kami yang berjudul Asesmen. Kami beranggota 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Wanda Septiani. Yang kedua ada Umi Sarifatun. Yang kedua ada Solihatin. Yang keempat ada Karisma Nurul. Yang kelima ada Diana Muktikasari. Yang keenam ada Siti Nur Hanifah. Selamat menyaksikan dari video kami. Assalamualaikum. Mbak, ini benar itu Mbak. Saya kalau dipilih lagi, Benar sekali, Mbak. itu yang itu lihatin benar bukan? Ini apa Saya bantu. karena tadi malam tuh itu chat dari itunya adminnya. Ini loh Mbak, benar bukan sih ini? Benar sekali, Mbak. Iya, aku kan bikin jadwal ya jam 9. Itu bisa nggak sih sekarang langsung? Ini kan udah jam 8.45 ya, mungkin. Iya. Ibu saudaranya juga udah ada di ruangan. Ini sedang tidak. Terima kasih. Masuk gitu ya Bu? Lihat dulu. Bisa lihatin kan ya? Iya, betul. Oke, dengan Mbak siapa? Aku Karisma Bu yang tadi malam Bu di adminnya, admin dari psikologi ini. Oh, Mbak Karisma ya? Sebentar ya. Saya lihat dulu datanya. Oke, Mbak Karisma ya? Mbak Karisma dari sini naik apa? Tadi sendiri sih Mbak. Sendiri ya. Jangan kamu dulu. Itu tadi kan aku sekalian ke kampus jadi bukan ke sini. Jadi udah sih maunya di kampus. Oke Mbak, bisa diisi terlebih dahulu ini ya. Ini kontrak ya Bu? Ini dikosong lagi lah Bu? Boleh dikosongin terus ini nanti ini ditandatangani ya. Oh iya Bu. Udah Bu. Kasih. Saya ambil ya. Langsung saja ya. Jadi perkenalkan nama saya Sondati. Di sini saya sebagai seorang psikolog yang ada di layanan psikologi pendidikan. Oke baik, bisa diperkenalkan dulu Mbak Dina lebih dahulu. Kan Karisma. Aku sekarang tuh lagi semester 4. Aku 3 bersaudara. Kebetulan aku tuh anak tengah. Aku punya yang saudara atasku tuh laki-laki, adikku juga laki-laki. Kebetulan aku cewek sendiri. Terus orang tua aku masih lengkap di rumah. Aku tinggal sama orang tua, nggak ngekos. Kemudian aku kuliah di Universitas Islam Negeri UIN Yogyakarta. Aku memiliki beberapa teman. Ya, gitu sih Bu. Menurut data di sini Mbaknya konsultasi mengenai diri Mbaknya dari masalah keluarga ya. Ya Bu, terus aku tuh pengen curhat sih sebenarnya. Tanya-tanya gitu sendiri. Oke Mbak, biasanya akhir-akhir ini Mbaknya merasakan Sekarang kan lagi waktunya kelas ya Bu. Tempat ini aku puas. Kemudian tuh kebetulan tugas aku kan banyak gitu ya. Ada yang aku nggak ikut organisasi banyak, cuma kan aku ikut ya. Jadi ada beberapa yang sebutan gitu. Aku kan ada UAS mandiri, ada yang kelompok, ada yang online, ada offline juga. Kebetulan kan yang kalau kelompok kan harus kerjanya bareng-bareng gitu ya, harus ngumpul di mana gitu. Izin
kalau yang tugas kelompok tuh nggak dibolehin, dilarang gitu kan. Ya apa sih kamu tuh udah dari pagi sampai siang ke kuliah, masa mau keluar lagi? Aku kan juga pengen ya mbak, kan kadang kan temanku kan ngajak ngerjainnya tuh malam, kebetulan kan ya nggak ada yang modok juga kan. Kalau kuliah kan kebanyakan yang kelompok aku tuh anak kos, jadi kan biasanya kan kadang kan malam, kalau siang kan ada rapat lah, ada kuliah kelas lah gitu dan lain-lain gitu kan, biasanya tuh malam. Tapi orang tua aku tuh nggak ngizinin, selalu nggak ngizinin kalau malam tuh, padahal tuh cuma habis isya gitu ya bu, tapi tuh nggak boleh gitu. Kadang tuh sampai dijemput gitu kan sama temanku. Lah kalau yang mendesak gitu sampai dijemput, sampai diizin-izinin temanku tuh kadang baru boleh. Itu pun kayak ditelepon-telepon mulu, cepet pulang udah jam segini gitu. Kayak kenapa sih? Aku kan juga kan gak jauh gitu ya dari rumah. Terus juga tuh aku nggak aneh-aneh, aku juga sama teman-temanku. Itu kayak kenapa sih? Kadang tuh aku sebel banget gitu. Apalagi ini kan kebetulan masku tuh aku lagi menstruasi gitu ya, hormonnya kan kadang naik turun, kadang tuh kayak kesel gitu ya. Nah aku kan pengen menjaga hidupku juga kan. Aku kemarin tuh habis itu loh bu, habis habis kena tipes juga karena ngerjain tugas. Terus tuh di pepet deadline juga kan, gara-gara aku nggak boleh ikut ngerjain malam-malam, akhirnya kan aku keteteran sendiri gitu, harus ngerjain sendiri, temen marah-marah. Ini aku tuh kadang pusing gitu, kenapa sih orang tua ngibulin aku malam-malam gitu. Ih, udah gede gitu kan, padahal dulu tuh kesepakatannya kalau kamu udah 17 tahun ya udah nggak apa-apa, kalau mau keluar, kalau mau temenan sama siapa aja. Nyatanya tuh sekarang sampai 19 tahun tuh nggak dibolehin, tahu nggak sih? Tapi apakah kayak kamu juga berubah atau apa itu terpenuhi? Sebenarnya itu sih mbak, orang tua aku tuh betul loyal banget. Kalau aku pengen apa baju pengen apa itu pasti diturutin. Terus aku pengen liburan, nah masalahnya tuh kalau liburan tuh harus sama orang tua, sama keluarga, sama adik, sama emas, sama bapak juga. Kecil-kecil gitu ya, aku kan juga pengen jalan sama teman-temanku, kan pengen ngajak juga, pengen makan. Itu nggak boleh ya Allah, kan boleh siang gitu ya. Itu kan paling boleh itu ke kafe atau ke tamu-tamu doang. Masa aku nginep tuh nggak boleh ya Allah, udah gede itu kan. Kalau udah selesai kadang kan ada makrab, ada apa ya, nginep gitu kan. Lah kalau izin tuh tidak dibolehin, makanya sampai apa keluarga organisasinya tuh masih ya Allah udah gede, masa nggak dibolehin. Kadang tuh ada temenku yang emang lagi nggak deket banget, temen yang pakar itu aku nggak bisa Oke, baik Mbak. Di sini di layanan kami itu menyediakan beberapa tes ya. Oke Mbak, di sini kan ada kertas kosong. Nah, Mbaknya bisa mengisi gambar pohon, lalu gambar orang, dan gambar rumah. Nah, dalam gambar pohon ini, Mbaknya tidak boleh menggambar seperti pohon kelapa, pohon cemara, lalu pohon pisang, dan sebagainya ya Mbak. Lalu untuk gambar orangnya itu bisa tetap manusia atau apa. Lalu yang ketiga itu Oke Mbak, terima kasih. Jadi untuk pembahasannya Mbak tadi bisa saya simpulkan bahwa menurut saya keluarga Mbak itu sangat saling membutuhkan. Nah tadi Mbaknya juga di awal bilang bahwasanya Mbaknya itu merupakan satu-satunya anak perempuan. Makanya itu Mbaknya itu orang tua itu kayak berpikir Mbaknya itu harus dijaga dengan baik biar Mbaknya nggak salah pergaulan dan sebagainya. Nah biasanya di luar saya juga kayak
gitu loh ya. Banyak banget kayak siswa atau anak-anak yang kurang kasih sayang dari orang tua, makanya dia itu nakal, terus salah pergaulan dan lain sebagainya. Bisa-bisa kayak hamil 2 nikah juga, kayak itu. Kalau faktor yang kedua, biasanya tadi kan mbaknya bilang nih kayak orangnya mbak kerja terus capek, kecapean dan sebagainya, itu membuat kayak terbawa emosi atau lain sebagainya itu. Nah, mengenal kayak ini, mbaknya itu harus diskusi karena apa? Diskusi atau komunikasi itu sangat penting bagi keluarga, khususnya mbaknya seorang anak. Jadi mbaknya itu harus mengenal hal juga. Diskusinya bagaimana? Nah, diskusinya mbaknya itu jangan ngomong, jangan kayak menyalahi atau apa ketika orang tua itu marah. Karena apa? Kalau orang tua itu tidak baik, nggak akan didengar. Tambah mbaknya yang kena masalah atau tambah dimarahin gitu. Seperti halnya contoh nih, mbaknya kayak ada problem dengan temannya. Mbaknya posisinya itu sedang tidak baik saja, lagi stres, lagi banyak masalah. Nah itu mbaknya tanggapannya gimana? Pasti kayak udah nggak ngedengerin kan. Nah gitu, makanya mbaknya itu harus berkomunikasi dengan waktu yang tepat dan baik juga. Gitu, suasana juga bagus, mendukung. Kan misal lagi makan, selesai makan gitu kan perut kenyang nih. Nah perut kenyang biasanya ketika perut kenyang itu suasana hati itu bahagia. Nanti kalau sama aku udah diskusi nih ya sama orang, tapi ibuku tuh nggak bisa dikasih tahu kalau sama mamanya. Terus nanti kalau aku aja kesini gitu. Oh kalau dia jadi sini boleh nanti dia bisa konsultasi dengan saya atau dengan saya saja, nanti mbaknya bisa ngisi link seperti kemarin, mendaftar seperti kemarin dan bisa menghubungi saya. Jadi dulu ya nggak boleh Iya. bisa langsung kesini jam yang sama. Nggak boleh, harus janjian dulu karena setiap orang yang ada kesibukan juga, jadi jadwal itu tidak benar, jadi harus ada jadwal. Nanti aku cek yang tadi malam juga ya mbak. Oke mbak, apakah ada yang ditanya lagi atau sudah cukup? Sepertinya udah deh mbak, udah dari semuanya juga. Ini juga udah jam 11. Bentar lagi aku mau dengan video. Oke, baik kita tutup dulu ya untuk sesi pembicaraan ini. Terima kasih kepada Mbak sudah mempercayai layanan kami dan mohon maaf juga barangkali saya ada salah kata atau pengucapan atau bahkan menyinggung Mbaknya. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih ya Bu. Hati-hati ya. Iya. Assalamualaikum. Materi asesmen 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asesmen. Jadi kalian sudah melihat dari cuplikan video sebelumnya itu mengenai konseling antara konselor dan juga konseling. Nah, asesmen itu merupakan hal yang sangat penting dalam psikologi. Asesmen ini bertujuan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya mengenai permasalahan terhadap klien itu seperti apa. Nah, asesmen ini dilakukan pada saat interview atau bertemu langsung. Dengan hal tersebut, kita bisa mengetahui nih permasalahan yang dialami oleh klien dan dapat melakukan treatment selanjutnya yang berhubungan dengan permasalahan klien tersebut. Nah, asesmen dalam psikologi ini meliputi observasi, wawancara, dan juga seperangkat alat tes. Nah, seperangkat alat tes ini yang bertujuan untuk memberikan asesmen dan juga pemeriksaan psikologi. Nah, tadi di video tersebut, dalam cuplikan video tersebut, yang pertama meliputi observasi. Nah, observasi yang dilakukan tadi, observasi konselor terhadap konseling, mengamati tingkah laku konselnya tersebut seperti apa, apakah dia benar-benar memberikan semua isi hatinya terhadap konselor tersebut atau enggak. Lalu juga proses wawancara. Nah, proses wawancara ini tadi dilakukan oleh konselor dan juga konseli, seperti menyampaikan permasalahannya apa, terus konselor menanggapi
permasalahannya tersebut kayak apa. Lalu selanjutnya ada alat tes. Nah, alat tes yang diberikan tadi seperti alat tes menggambar rumah, pohon, dan juga orang. Nah, dengan menggambar rumah, pohon, dan orang tersebut, nanti kita bisa tahu nih akar permasalahannya tersebut seperti apa gitu. Nah, dalam penggunaan asesmen ini lebih baiknya kita sebagai konselor itu membangun rapat terlebih dahulu terhadap klien atau konseling. Nah, kita membangun rapat tersebut supaya apa? Supaya ia lebih kayak terbuka, lebih percaya terhadap kita, bahwa kita itu sebenarnya itu bisa dipercaya gitu loh. Nah, dengan diberikan raport, lalu konseling tersebut akan percaya kita, dan kita kayak apa ya, bisa menyelesaikan permasalahannya tersebut seperti apa, dan kita apa ya, nggak salah gitu loh dalam menyelesaikan permasalahannya tersebut. Materi asesmen 2. Dalam proses asesmen, biasanya seorang psikolog atau ilmuwan psikologi akan memerlukan persetujuan dari klien mengenai data diri klien dan juga ketersediaan seorang klien untuk menceritakan permasalahannya kepada seorang psikolog. Dan tentunya seorang psikolog harus menjelaskan secara detail proses asesmen yang akan dilakukan kepada klien. Seperti halnya asesmen yang telah dilakukan tadi, psikolog memberikan informed consent kepada kliennya, dan psikolog memberikan petunjuk agar si klien ini menuliskan data diri dan ketersediaan seorang klien untuk menceritakan permasalahannya kepada psikolog tersebut. Selanjutnya, dalam asesmen tentunya perlu adanya interpretasi dari hasil asesmen itu sendiri. Nah, dalam menginterpretasi hasil asesmen, psikolog itu perlu mempertimbangkan tujuan dari asesmen sehingga hal tersebut bisa disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Seperti halnya tadi, klien menceritakan tentang permasalahan keluarganya dan kekangan yang diberikan oleh kedua orang tuanya kepada dirinya, dan seorang psikolognya memberikan tes atau instrumen berupa tes bau, di mana di situ bisa mengungkap bagaimana kenyamanan dalam keluarga tersebut dan peran kedua orang tua tersebut untuk mendidik atau pola asuh kedua orang tuanya terhadap anak tersebut. Baik, di sini saya akan membahas mengenai penyampaian data hasil asesmen yang tadinya sudah diperagakan oleh kedua teman saya. Nah, penyampaian data hasil asesmen ini haruslah disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si klien sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau bias terhadap penjelasan yang diberikan. Jadi penyampaian data tersebut harus disampaikan secara jelas. Jelas di sini tidak saya maksudkan secara gamblang atau mungkin secara ceplos-ceplos nggih, tetapi jelas di sini yaitu dengan cara kita menyesuaikan bahasa kita dengan tingkat pemahaman si klien. Misalkan klien kita itu tidak berasal dari kaum intelektual atau mungkin tidak berasal dari orang-orang yang memahami tentang istilah-istilah psikologi, maka kita sebagai psikolog atau paling tidak ilmuwan psikologi harus bisa menyesuaikan dengan baik, menyesuaikan diri dengan kondisi si klien agar hasil asesmen yang kita sampaikan itu dapat ditangkap dengan baik oleh si klien. Kemudian klien juga tidak merasa bingung atau tidak multitafsir terhadap penjelasan kita. Kemudian psikolog hendaknya menyampaikan hasil asesmen secara mendetail. Jadi hasil asesmen tersebut harus disampaikan secara terperinci agar dapat dimaknai dengan tepat oleh si klien. Misalkan, dari hasil asesmen yang saya lakukan, klien sedang mengalami situasi A, B, C, D, dan seterusnya, sehingga klien itu dapat memaknai hasil asesmen ini secara tepat agar si kliennya nanti juga bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi kondisinya saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah penyampaian data hasil asesmen ini tidak menjadi label negatif bagi si klien. Maksudnya tidak menjadi label negatif adalah penyampaian ini harus dilakukan secara hati-hati sehingga si klien tidak merasa hal itu memberatkan bagi mereka atau tidak menambah masalah bagi mereka. Justru mereka menemukan solusi dari hasil asesmen ini. Nah, di awal video tadi itu kan teman-teman saya sudah memperagakan nih penyampaian hasil asesmen. Psikolog menyampaikan hasil asesmennya dengan sangat hati-hati. Psikolog menyampaikan hasil asesmennya dengan. Nah, dalam video ini psikolog sudah menyampaikan hasil asesmennya dengan cara yang sangat berhati-hati ya. Jadi psikolog itu tidak serta-merta dengan gamblang mengatakan bahwa
orang tua si klien ini adalah orang tua yang otoriter, orang tua yang sangat membatasi pergerakan si klien, tetapi psikolog memberikan pengertian terhadap diri si klien bahwa orang tua Mbak itu sangat sayang terhadap Mbak, sehingga orang tua Mbak melakukan hal yang seperti itu, sehingga orang tua Mbak itu selalu khawatir tentang kondisi atau keadaan Mbak. Nah, kemudian psikolog juga memberikan solusi bagi si klien. Misalkan tadi mungkin Mbak bisa mulai bicara sama orang tua Mbak bahwa Mbak membutuhkan ruang untuk bergerak. Nah, pembicaraan itu juga bisa dilakukan di waktu-waktu yang sekiranya itu santai, waktu-waktu yang sekiranya dalam keadaan ibu Mbak tidak dalam keadaan sibuk dan Mbak juga dalam kondisi yang baik gitu. Sekian, terima kasih. Berikut video yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata, salah tutur kata maupun ucapan lisan. Kami mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.